Jadi implikasinya atau dampaknya bagi profesional, bagi usahawan adalah sulit melakukan ekspansi buat tahun 2014. Tapi dengan mempertimbangkan bahwa kita adalah salah satu kekuatan ekonomi yang masih kuat bahkan di dunia, maka kita masih berharap 2015-2016 kita akan mengalami satu fase yang lebih baik, jauh lebih baik dari 2014. Kalau kita lihat misalnya kredit pada tahun ini itu masih tumbuh di bulan September kemarin itu 23%. Dan sampai sepanjang tahun di 2013 ini sampai akhir tahun kira-kira proyeksinya adalah 20-22% pertumbuhan kredit. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha, sebagai profesional merasa bahwa mendapatkan kredit mudah, memang saatnya. Karena ekspansi kredit terjadi dengan cukup gencar di 2013. Tetapi di 2014 ada koreksi yang cukup tajam dalam hal kredit. Artinya Bank Indonesia sudah mengatakan bahwa 2014 itu ditargetkan ekspansi kredit itu antara 15 sampai 17%. Jadi bayangkan kalau kita hari ini merasa mudah mendapatkan kredit karena pertumbuhan kreditnya masih sekitar 22%, tahun depan itu akan ada koreksi. Jadi bayangkan aja tingkat kesulitannya adalah berapa persen ya. Kalau hari ini ekspansi kredit 22%, tahun depan menjadi sekitar 15-17%. Jadi koreksinya kira-kira itu. Tingkat kesulitannya akan bertambah sebesar itu. Nah, kenapa ini yang menjadi penting? Kenapa BI rate kemarin harus dinaikkan lagi dan kenapa kredit harus dibatasi? Nah, kalau di situ terlihat bahwa inflasi kita nggak ada masalah sebetulnya. Tetapi market pasar itu ada gejolak yang cukup menantang di akhir tahun ini dan masih bertahan di 2014. Jadi kalau rupiah tertekan cukup kuat, penutupan minggu ini 11.700, market saham itu juga tertekan cukup kuat juga di 4.300-an. Hal-hal pasar keuangan yang lain juga tertekan. Kalau kita bicara tentang obligasi pemerintah misalnya 10 tahun, itu bunganya sudah sekitar 8,6%, yang itu tinggi. Jadi artinya kalau kita membutuhkan dana untuk ekspansi, mahal kita mendapatkan. Karena kira-kira kalau BI itu 7,5%, itu bunga kredit mungkin di 12%. Ya, jadi pasti itu akan menghambat keinginan kita untuk mengakses kredit. Nah, kenapa rupiah tadi tergoncang karena salah satunya faktor global tadi, di mana likuiditas nggak lagi banyak masuk ke emerging countries. Tetapi yang penting adalah memang hubungan kita dengan luar negeri itu tidak terlalu baik. Hubungan dalam pengertian bukan hubungan politik seperti Indonesia dengan Australia misalnya soal sadar menyadap itu juga jadi isu. Tetapi hubungan ekonomi kita dengan luar negeri tidak terlalu baik. Kenapa begitu? Transaksi kita dengan pihak asing itu cenderung terus-menerus mengalami defisit yang makin besar. Jadi neraca perdagangan kita itu negatif. Jadi sejak 7 kuartal ini mungkin terlalu teknis, tapi sederhananya adalah transaksi barang, transaksi jasa, transaksi modal, gitu ya. Kan dengan pihak luar kita tidak hanya bertransaksi barang, tapi juga jasa. Kita tahu kalau misalnya kita ekspor barang, kita menggunakan jasa asing untuk mengapalkan, untuk asuransinya dan sebagainya itu ditangani oleh jasa-jasa asing. Kita mulai defisit dari mulai barang, mulai jasa, dan akhir-akhir ini modal juga mulai defisit. Karena tadi nggak banyak modal asing yang masuk ke Indonesia. Dan karena itu ya, harus dipulihkan. Pertama-tama modal mesti masuk dulu. Karena kalau modal tidak cukup, artinya aliran modal yang masuk ke ekonomi kita tidak cukup, kita mengalami keketatan likuiditas. Dan keketatan likuiditas itu mengganggu ekspansi usaha. Maka dari itu kita harus mengecilkan defisit, dari mulai defisit neraca perdagangan, jasa, ya, dan juga neraca modal. Gimana caranya untuk menurunkan atau menyelesaikan persoalan transaksi neraca kita dengan luar negeri? Salah satunya adalah dengan menurunkan aktivitas ekonomi kita. Nah, kenapa begitu? Ternyata
setiap kita beraktivitas dan kita menjalani hidup kita sebagai manusia konsumsi itu didorong oleh import semua. Jadi sekarang kita coba lihat apa yang kita pakai, kita konsumsi malam ini saja dan kita gunakan di ruangan ini, mana yang kita import? Enggak ada komponennya. Jadi hampir semua barang yang kita konsumsi itu bahan bakunya adalah impor. Dan karena itu transaksi kita dengan luar negeri selalu defisit. Nah, itu akan disembuhkan dengan salah satu caranya dalam jangka pendek ini, ya kita harus mengurangi konsumsi kita supaya kebutuhan impor kita enggak terlalu banyak. Dan karena itu kredit harus diturunkan. Karena supaya pengusaha properti enggak terlalu banyak ekspansi, perusahaan manufaktur enggak terlalu banyak memproduksi, harus dikecilkan kredit. Inilah kira-kira skenario yang hari-hari ini sedang dijalankan oleh pemerintah dan Bank Indonesia, termasuk impor barang-barang konsumsi dinaikkan pajaknya dan sebagainya, itu dalam rangka untuk memitigasi atau menyelesaikan persoalan external balance istilahnya ya, jadi neraca kita dengan pihak luar gitu. Nah, ini saya kira tadi sudah bahwa gini, sebetulnya kalau persoalannya hanya sekedar pindah pusat, jadi kan kira-kira ekonomi juga seperti pusat keramaian. Jadi ketika dulu krisis di Amerika 2008 itu pusat keramaiannya udah habis di mereka dan pindah ke emerging country seperti Indonesia, pusat keramaiannya. Nah, sekarang ini mulai pindah lagi ke negara maju. Kalau sekedar pindahnya itu pindah dalam arti yang yang eksak, bukan eksak, yang pasti gitu ya. Jadi cuma pindah aja, nggak ada masalah sebetulnya. Karena secara global masih tetap tumbuh. Nah, masalahnya adalah ketika keramaian di negara sedang berkembang ini sudah mulai surut, tetapi keramaian yang baru di negara maju belum mulai dengan semeriah yang diharapkan. Nah, inilah yang sebetulnya proses yang hari-hari ini sedang terjadi adalah pergeseran pusat keramaian ekonomi ya, dari negara sedang berkembang ke negara maju ini belum terjadi secara smooth, secara mulus gitu ya. Masih terjadi riak-riak, terjadi gelombang penyesuaian sana sini dan sebagainya, sehingga menimbulkan gejolak yang cukup signifikan terutama di pasar keuangan secara global.